Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang study case data mining. Dan dengan saya sendiri, Regularity Saputra. Saya Zaki Nova. Saya Rino Ramadan. Saya Irfan Jiti Maulana. Saya Muhammad Hafiz Rahman Hakim. Oke, pertama di pendahuluan saya akan membacakan pendahuluannya. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data upah minimum provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022 menggunakan metode data mining. Melalui pendekatan ini kami ingin melihat bagaimana pola kenaikan upah terjadi di berbagai daerah, menemukan hubungan antar periode, serta mengidentifikasi provinsi yang memiliki tren atau pola serupa. Tiga metode utama diterapkan dalam analisis ini, yaitu regresi linear untuk memprediksi tren kenaikan upah, dan juga association rule mining untuk menemukan hubungan antara periode upah, dan yang ketiga adalah similarity dissimilarity untuk mengukur tingkat kemiripan pola antar provinsi. Seluruh proses dilakukan menggunakan Python di Google Colab sehingga hasil analisis dapat divisualisasikan secara interaktif dan mudah dijalankan saat presentasi. Oke, slide berikutnya yaitu latar belakang dan urgensi proyek. Yaitu latar belakang yang pertama, upah minimum antar provinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan setiap tahun. Yang kedua, data historis dari 2015 sampai 2022 menyimpan informasi penting tentang tren pertumbuhan ekonomi daerah. Yang ketiga, analisis manual sulit menangkap pola dan hubungan antar periode secara efisien. Dan yang terakhir yaitu oleh karena itu digunakan pendekatan data mining untuk mengidentifikasi tren, pola, dan kemiripan antar provinsi secara otomatis. Untuk urgensinya, yang pertama, memberikan dasar analisis berbasis data untuk pengambilan kebijakan upah minimum. Yang kedua, membantu pemerintah dan peneliti melihat pola peningkatan kesejahteraan pekerja di berbagai daerah. Dan yang ketiga, menjadi studi kasus penerapan tiga metode data mining pada ekonomi nasional. Yaitu yang pertama, A, ada regresi linear untuk prediksi tren upah, dan B, association rule mining untuk hubungan antar periode, dan yang ketiga, similarity and dissimilarity, kemiripan pola antar provinsi. Dataset dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan upah minimum setiap provinsi dari tahun 2015 sampai 2022 yang diperoleh dari website Kaggle. Ownernya bernama Rizky Ayang Hamid dan dengan nama dataset Kesejahteraan Pekerja Indonesia. Data reprocessing dan tool. Dataset Kaggle pekerja sejahtera dibersihkan menggunakan Python di Google Colab. Langkah pembersihan meliputi hapus duplikasi, normalisasi angka lokal, dan penyeragaman nama provinsi. Hasil akhir disimpan sebagai upah _print1.csv digunakan di semua studi kasus. Standarisasi numerik dilakukan dengan standar scalar agar tiap fitur setara. Analisis dijalankan di Google Colab menggunakan Python 3.10 dengan usaha utama yaitu Pandas untuk manajemen data, dua ada Matplotlib untuk visualisasi, Scikit-learn untuk regresi dan clustering, dan SciPy untuk perhitungan jarak distance matrix. Metode yang digunakan kan ada tiga, regresi linear, association rule mining, dan similarity dissimilarity. Oke, selanjutnya akan membahas tentang regresi linear. Jadi apa sih itu regresi linear? Jadi regresi linear itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel independen diprediksi atau dijelaskan berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Tujuannya ada 4. Yang pertama itu ada memprediksi nilai variabel, yang kedua memahami hubungan antar variabel, yang ketiga mengidentifikasi variabel penting dan kekuatan pengaruhnya, yang terakhir ada menjadi dasar pengambil keputusan dan evaluasi model secara statistik. Oke, jadi untuk menentukan memprediksi itu rumusnya menggunakan A tambah B dikali X. Jadi A itu konstanta ditambah B itu slope atau koefisien regresi
Jadi lalu ada X itu untuk tahun yang akan diprediksi. Lalu untuk contoh data, misalnya kita akan memprediksi upah per jam Provinsi Aceh di tahun 2023. Nah, untuk menghitungnya itu kita diperlukan untuk menghitung koefisiennya dulu dengan rumus jumlah tahun dikurang nilai rata tahun dikali jumlah tahun per jumlah upah per menit, lalu nilai rata-rata dikurang nilai rata-rata pendapatan. Jadi hasilnya itu yang atas itu 33.496,5 dibagi 42, hasilnya itu 779,5357. Oke, tahap selanjutnya mencari konstanta dengan rumus nilai rata-rata pendapatan dikurang hasil koefisien atau slope dikali dengan nilai rata tahun dibagi jumlah data. Nah, untuk yang atas itu 15.056,125 dikurang 779,5357 dikali 2018,5. Hasilnya itu minus 1.594.769,71. Setelah menghitung koefisien dan konstantanya, substitusi menjadi rumus dasar yang hasilnya itu 18.646,04. Jadi untuk hasilnya itu hasil prediksinya itu di tahun 2003 Provinsi Aceh sekitar 18.645.000. Nah, yang terakhir ini adalah visualisasi data upah minimum di Provinsi Aceh dari tahun 2015 sampai 2022. Oke, selanjutnya ada association role mining. Jadi di sini ada pengertian dan tujuan. Pengertiannya itu teknik association role mining atau ARM merupakan pendekatan machine learning non-parametric yang paling populer untuk menemukan hubungan tersembunyi antara variabel dalam database dari konsep data mining. ARM juga digunakan untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item atau hubungan suatu data yang digunakan untuk memprediksi suatu pola. Contohnya, jika pelanggan membeli roti, maka mereka juga cenderung membeli mentega. Nah, terus tujuannya adalah menemukan pola keterkaitan antar tahun. Yang pertama itu mencari hubungan antara kenaikan atau penurunan upah di satu tahun terhadap tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, mengidentifikasi tahun-tahun yang memiliki tren kenaikan bersamaan. Yang ketiga, menemukan hubungan kuat lift tinggi sebagai dasar kebijakan upah ke depan. Lalu di sini ada contoh datanya dari 2015 lalu dan seterusnya, dan nilai 1 ini artinya kenaikan, yang 0 ini tidak memiliki kenaikan. Untuk ukuran association role mining itu ada pertama support, seberapa sering pola itu muncul. Jadi ada banyak provinsi mengalami kenaikan upah di 2 tahun berturut-turut, berarti supportnya tinggi. Contoh, sekitar 29% provinsi mengalami kenaikan upah dari tahun 2018 ke 2019. Artinya pola kenaikan itu cukup sering terjadi di Indonesia. Yang kedua ada confidence, yaitu seberapa besar kemungkinan pola kedua terjadi setelah pola pertama. Upah naik di 2018 ada sekitar 66%. Kemungkinan upah juga naik di 2019. Jadi tren kenaikan dari satu tahun ke tahun berikutnya cukup kuat. Yang ketiga itu ada lift, yaitu seberapa kuat hubungan antar tahun dibandingkan dengan kondisi acak. Nilai lift menunjukkan keterkaitan antar kejadian. Lift lebih besar daripada 1, ada hubungan kuat antar tahun, yaitu positif. Lift sama dengan 1, artinya tidak ada hubungan khusus atau netral. Lift kurang dari 1, kenaikan 1 tahun malah menurunkan peluang kenaikan tahun berikutnya. Kenaikan upah di 2018 membuat kemungkinan kenaikan 2019 meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kondisi acak. Oke, di sini ada hasil evaluasinya, ada visualisasi dari codingan.
Jadi hasil analisis association rule mining ini, kenaikan upah minimum antar tahun saling berkaitan dengan nilai support dan confidence yang cukup tinggi. Artinya pola kenaikan ini konsisten di sebagian besar provinsi Indonesia. Nah, lanjut di sini ada similarity dan dissimilarity. Nah, buat latar belakangnya, kenaikan upah minimum provinsi di Indonesia setiap tahun menunjukkan pola yang beragam antar wilayah. Beberapa provinsi mengalami kenaikan yang stabil, sementara yang lain fluktuatif. Nah, jadi biar kita pahamin keseragaman tren ekonomi ini yang antar provinsi, nah dibutuhin analisis kemiripan dan perbedaan. Nah, itu sebutnya similarity dan dissimilarity. Nah, terus tujuannya itu kita menilai tingkat kemiripan pola kenaikan upah antar provinsi. Terus yang kedua, kita ngelompokin provinsi berdasarkan tren kenaikan upah yang serupa. Nah, yang terakhir ada tahu nih perbedaan signifikan antar wilayah sebagai dasar pemetaan kondisi ekonomi. Dan ini contoh data yang udah kita pre-processing. Dan datanya ada 35 itu provinsi di Indonesia dan upah sampai tahun 2022. Lanjut. Dan untuk metodologi dan tahapan analisisnya, kita yang pertama itu ada data pre-processing. Nah, apa sih itu data pre-processing? Nah, yang pertama kan kalau misalnya kita scraping itu pasti datanya banyak yang ngacak ya. Misalnya kayak ada yang kosong, titik koma berantakan. Nah, di data pre-processing ini kita bisa dibilang kayak ngebersihin dulu lah dataset dari upah disiplin 1 CSV. Nah, terus di yang kedua itu lanjut ke perhitungan similarity dan dissimilarity. Nah, kita di sini pakai Euclidean distance. Nah, apa sih Euclidean itu? Nah, kalau Euclidean itu mengukur perbedaan level upah antar provinsi. Terus yang terakhir yang kita pakai di perhitungan ini itu Gaussian similarity. Nah, Gaussian itu mengukur kemiripan pola kenaikan upah antar provinsi dari 2015 sampai 2022. Nah, setelah kita dapetin dua metrik ini, Euclidean sama Gaussian, kita bisa visualisasiin datanya di kode. Nah, yang kita hasilin itu ada heatmap. Nah, heatmap ini buat nampilin pola kemiripan dan perbedaan antar provinsi. Terus ada TSNI, 2 dimensi. Nah, seperti namanya juga 2 dimensi, dia nggambarin sebaran kemiripan di dalam ruang dimensi. Terus yang terakhir ada dendrogram. Nah, dendrogram ini menunjukin hubungan hierarkis antar provinsi. Nah, habis udah selesai cara-cara semua, kita perlu evaluasi. Nah, evaluasi ini kita gunain siluet score dengan skala K itu 2 sampai 6. Nah, buat menentukan jumlah klaster terbaik. Nah, kalau nilai siluet tertinggi menunjukkan klaster paling optimal dan terpisah dengan baik. Lanjut. Nah, di sini ada hasil visualisasinya. Untuk yang heatmap Euclidean bisa dilihat yang paling kanan itu ada 0 sampai 10. Nah, itu skala dari Euclidean sendiri. Jadi kalau misalnya 0 itu paling mirip dan 10 itu beda jauh. Nah, bisa dilihat juga contohnya kalau misalnya DKI Jakarta dan Papua itu jarak tertinggi. Jadi upah jauh di atas provinsi lain. Nah, kalau misalnya Aceh sama Sumatera Barat itu jaraknya kecil dan bisa dibilang upahnya mirip dia. Terus lanjut ke Gaussian. Nah, kalau Gaussian itu nunjukin kemiripan pola kenaikan upah dari 2015 sampai 2022. Dan di sini kita pakai skala 0 sampai 1. Kalau misalnya mendekati 1 itu bakal mirip pola kenaikannya. Dan contoh di sini ada Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dilihat situ agak lebih biru yang artinya kenaikannya lebih lambat dari rata-rata. Next. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menampilkan dua jenis visualisasi clustering untuk melihat hubungan antar provinsi berdasarkan pola kenaikan upah dari tahun 2015 sampai 2022. Yang sebelah kiri adalah hasil dari metode TSNE. Grafik ini memetakan 35 provinsi ke dalam bidang 2 dimensi di mana titik yang berdekatan artinya pola kenaikan upahnya mirip. Jadi di sini bisa dilihat provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Indonesia cenderung berdekatan, menandakan tren kenaikan upahnya stabil dan mirip satu sama lain. Sementara DKI Jakarta dan Papua terlihat agak jauh dari kelompok utama, artinya kenaikan upahnya
berbeda cukup signifikan dibanding provinsi lain. Nilai di sumbu bawah KOM 1 dan sumbu kiri KOM 2 ini bukan angka upah tapi hasil reduksi di dimensi dari data 8 tahun upah minimum. Kemudian yang sebelah kanan adalah hasil hierarchical clustering atau dendrogram. Grafik ini menunjukkan hubungan hierarkis antar provinsi semakin rendah dua cabang bertemu, artinya kedua provinsi itu semakin mirip polanya. Terlihat dua kelompok besar berbentuk. Yang pertama, kelompok pertama berisi provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera dengan pola kenaikan upah yang mirip dan stabil. Yang kelompok kedua di bagian kiri seperti DKI, Jakarta, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Timur yang cenderung memiliki tingkat upah lebih tinggi. Jadi dari kedua visualisasi ini kita bisa simpulkan bahwa pola upah nasional relatif seragam, tapi ada beberapa provinsi yang menonjol secara signifikan. Selanjutnya, hasil evaluasi model clustering menggunakan silhouette score untuk menentukan jumlah klaster terbaik dari data upah provinsi. Yang pertama, kita gunakan metrik silhouette score dengan rentang nilai dari -1 sampai 1. Semakin mendekati 1 artinya hasil clustering makin baik dan terpisah jelas. Kalau mendekati 0 berarti klasternya tumpang tindih, sedangkan nilai negatif menandakan data salah kelompok. Oke, yang kedua, untuk penjelasan grafiknya, sumbu X menunjukkan jumlah klaster K yang diuji dari 2 sampai 6, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai silhouette untuk tiap hasil clustering. Garis biru adalah hasil menggunakan jarak Euclidean dan garis oranye menggunakan cosine similarity. Kita bisa lihat hasil dan kesimpulannya, kita bisa lihat bahwa nilai tertinggi muncul di K sama dengan 2 dengan nilai sekitar 0,616 untuk Euclidean dan 0,864 untuk cosine, yang berarti dua klaster adalah hasil yang terbaik. Jadi model membagi provinsi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama, klaster 1 mayoritas provinsi di Sumatera dan Jawa memiliki pola kenaikan upah mirip dan stabil. Untuk yang kedua, klaster 2 terdiri dari DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat yang memiliki upah tinggi dan berbeda signifikan. Secara keseluruhan, cosine similarity menghasilkan nilai silhouette tertinggi, artinya metrik ini lebih akurat dalam menggambarkan kemiripan pola kenaikan upah antar provinsi. Oke, selanjutnya ini kesimpulan metode similarity dan dissimilarity, yaitu yang pertama hasil analisisnya. Metode similarity, cosine, dan dissimilarity Euclidean berhasil menggambarkan pola kenaikan upah antar provinsi. Yang kedua ada hasil menunjukkan pola upah nasional cenderung seragam dengan beberapa provinsi berupah tinggi berbentuk klaster tersendiri. Yang kedua, evaluasi model, nilai silhouette score tertinggi pada K sama dengan 2, yaitu menunjukkan dua klaster paling optimal. Cosine similarity 0,864 lebih tinggi dari Euclidean 0,616, yang berartinya cosine lebih akurat menggambarkan kemiripan pola. Dan yang terakhir, kesimpulan akhir, klaster 1 mayoritas provinsi Jawa dan Sumatera pola upahnya mirip dan stabil. Dan klaster 2 provinsi dengan upah tinggi seperti DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Metode ini efektif untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan tren upah. Oke, ini terakhir kesimpulan keseluruhan metode proyek data mining upah provinsi di Indonesia. Yaitu yang pertama, regresi linear digunakan untuk memprediksi tren kenaikan upah minimum berdasarkan data historis 2015 sampai 2022. Hasilnya menunjukkan adanya tren kenaikan konsisten tiap tahun, di mana prediksi tahun 2023 masih mengikuti pola positif. Metode ini efektif untuk memahami arah pertumbuhan ekonomi dari sisi upah minimum secara kuantitatif. Dan yang kedua, Association Rule Mining bertujuan menemukan hubungan antar periode kenaikan upah antar tahun. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan kuat lift antara kenaikan upah di tahun-tahun berurutan, terutama antara 2018 sampai 2019. Ini membuktikan bahwa kenaikan upah di tahun sebelumnya meningkatkan peluang kenaikan di tahun berikutnya.
sehingga metode ini bermanfaat untuk analisis kebijakan upah jangka panjang. Dan yang ketiga, metode similarity dan dissimilarity digunakan untuk mengukur kemiripan pola kenaikan upah antar provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki pola upah yang seragam dengan kelompok provinsi berupa tinggi seperti DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat membentuk klaster sendiri, memberikan hasil lebih akurat dibanding. Untuk evaluasi silhouette selanjutnya, skor menunjukkan dua klaster K sama dengan 2 paling optimal dan dengan quotient similarity 0,864 memberikan hasil lebih akurat dibanding Euclidean 0,616. Jadi ini berarti metode ini efektif untuk pemetaan wilayah ekonomi berdasarkan tren upah. Ya, berikut referensi 5 referensi lengkap terbaru 2015 sampai 2025. Totalnya ada 5. Selanjutnya kita masuk ke bagian kode di Google Colab untuk masing-masing metode. Nah, jadi untuk metode pertama kita scraping data. Yang pertama itu kita membutuhkan kode pip install pandas, numpy, openpy XL, dan kaggle. Jadi untuk script ini berfungsi untuk menginstal library pandas, numpy, openpy XL, dan kaggle. Nah, setelah library-nya diinstal, kita bisa langsung menjalankan script-nya. Nah, jadi script ini berfungsi untuk mendownload dataset, lalu membersihkan data, lalu ubah huruf kapitalis kolom, lalu simpan hasil bersihnya, dan menyimpan isi sel ke file bernama kaggle upah.py, lalu menghasilkan file kaggle upah.py. Nah, setelah file sudah ada, kita bisa langsung memanggil fungsi kaggle /upah import main. Nah, setelah kaggle upahnya terpanggil, akan menghasilkan 2 file. Yang pertama itu ada upah _clean CSV, lalu yang kedua itu upah clean SLX. Nah, setelah data sudah siap, kita bisa langsung menjalankan metode linear regression, yang dimana untuk file ini kita menggunakan upah _clean 1.csv. Nah, setelah kode Python-nya dijalankan, akan menghasilkan visualisasi data Provinsi Aceh dari tahun 2015 sampai 2022, dan mengevaluasi model. Yang pertama itu ada MAE atau mean absolute error yang menghasilkan sekitar 840,12. Artinya itu rata-rata selisih antara upah aktual dan upah hasil prediksi model adalah sekitar 840,12 ribu rupiah. Jadi setiap tahun prediksi model rata-rata melesat sebesar 840.000 dari nilai sebenarnya. Semakin kecil MAE, maka akan semakin baik model dalam bentuk nilai aktual. Nah, evaluasi selanjutnya menggunakan R kuadrat, yaitu atau coefficient of determination, yang hasilnya itu 0,7756. Artinya nilai R kuadrat itu menunjukkan bahwa sekitar 77,56% variasi dalam data upah minimum dapat dijelaskan oleh perubahan tahun atau tren waktu. Dengan kata lain, model regresi linear menjelaskan hubungan antara tahun dan kenaikan upah minimum, sedangkan sisanya sekitar 22,44%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan, inflasi, atau ekonomi regional. 0,77
sampai 0,9 biasanya itu dianggap cukup kuat untuk data sosial atau ekonomi sederhana dengan satu prediktor. Oke, selanjutnya association rule mining. Jadi tujuan kode ini itu menemukan pola hubungan antar tahun dalam kenaikan upah minimum tiap provinsi di Indonesia yang menggunakan teknik association rule mining. Jadi data yang kita gunakan itu data yang sudah dibersihkan. Lalu proses analisisnya itu yang pertama membaca data terlebih dahulu dari file CSV. Lalu yang kedua itu menentukan kenaikan, yaitu membuat kolom dari tahun 2016-2022. Lalu algoritma yang kita gunakan tuh namanya a priori. Jadi ini untuk menemukan pola hubungan antar data dalam suatu dataset. Jadi dalam algoritma ini kita mencari pola kenaikan upah antar provinsi. Contohnya jika Jawa Barat naik, maka kemungkinan besar DKI Jakarta juga naik. Lalu evaluasinya menghitung nilai support, confidence, dan lift. Jadi support itu berapa banyak provinsi yang mengalami pola ini. Lalu confidence, misalnya kalau tahun 2020 naik, seberapa sering 2021 juga naik. Dan kalau lift itu contohnya, jika liftnya tinggi, maka pola kenaikan antar tahun konsisten. Nah, jadi visualisasi yang pertama itu menggunakan algoritma a priori. Jadi yang pertama itu kita ubah data menjadi format list of item seperti kenaikan 2018, 2021 seperti di visualisasi itu. Itu memakai pustaka MXL10 di Python. Lalu di visualisasi kedua, nah di situ ada sumbu X-nya itu support. Jadi seberapa sering pola itu muncul, semakin ke kanan pola kenaikan antar tahun sering muncul di banyak provinsi. Lalu di situ ada sumbu Y confidence, seberapa kuat aturan, semakin ke atas semakin besar kemungkinan kalau tahun sebelumnya naik, tahun berikutnya juga naik. Lalu di situ ada ukuran bubble, yaitu lift, hubungan antar tahun. Bubble besar dan cerah itu hubungannya kuat dan positif antara dua tahun kenaikan. Jadi kalau yang warnanya gelap, lemah, itu netral. Jadi polanya muncul tidak terlalu berpengaruh antara tahun satu dan berikutnya. Nah, lanjut untuk flow kode dari similarity dan dissimilarity ini, yang pertama kita dapetin dulu dari file yang udah di scraping tadi, habis itu kita taruh di Google Colab ini. Nah, kalau misalnya udah ditaruh, langsung kodenya bakal ngebaca dan validasi data dari file upah underscore clean.csv. Nah, di bagian ini program bakal otomatis deteksi supaya file itu bisa kebaca dengan aman. Nah, habis itu di kodenya juga ada buat ini dua metrik bakal dihitung. Yang pertama itu Euclidean distance sama cosine similarity. Nah, Euclidean itu buat ngabarin perbedaan antar provinsi. Terus kalau misalnya cosine itu gambarin kesamaan pola kenaikan upah. Nah, kalau misalnya dua metrik ini udah dapat, kita bakal bisa ngasilin beberapa visualisasi kayak heatmap, TSNI 2D, dan dendrogram. Dan terus di tahap terakhir juga ada evaluasi clustering pakai silhouette score. Nah, silhouette score ini buat nentuin jumlah cluster terbaik dari K sama dengan 2 sampai 6. Dan semua hasil ini dari gambar ataupun table, dia bakal otomatis simpen di folder figure similarity dan result similarity. Jadi kita bisa analisis seperti yang sudah kita jabarin di PPT tadi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.